Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita kembali berjumpa dalam mata kuliah Praktikum Manajemen Operasi dan Produksi Internasional. Dan seperti biasa dalam mata kuliah ini, kita akan membahas kasus yang berhubungan dengan manajemen operasi dan produksi, tentu saja dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah kasus yang berhubungan dengan productivity. Bersama dengan dosen Anda, Muhammad Hamidi, mari bersama kita membedah kasus yang berhubungan dengan productivity. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah Anda semuanya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kasus yang berhubungan dengan productivity dengan menggunakan aplikasi komputer, yaitu POM-QM. Sebelum kita lanjut, sebagai informasi untuk Anda semuanya, bahwasanya dalam manajemen operasi dan produksi, produktivitas ataupun productivity ini adalah untuk memastikan ataupun untuk menghemat ataupun melakukan suatu efisiensi. Baik itu orang, juga bisa mesin, bisa juga pabrik atau sebuah sistem. Ya. Nah, biasanya di dalam productivity ini kita akan mengenal adanya input. Nah, input di dalam productivity ataupun produktivitas ini dapat berupa bentuk sumber daya yang biasa kita gunakan seperti kapital. Kapital di sini adalah modal ataupun uang, bisa juga labor. Labor ini adalah tenaga kerja, kemudian material ataupun material dan juga energi. Nah, sebagai outputnya dapat berupa bentuk jumlah yang diproduksi per unit atau juga pendapatan. Nah, untuk memastikan produktivitas, seringkali kita membandingkan ya rasio antara output dan juga input yang digunakan dalam sebuah proses produksi atau output per input unit. Ada beberapa pengertian daripada productivity ataupun produktivitas. Pertama, Heiser yang menjelaskan bahwasanya produktivitas itu adalah rasio antara output yang berupa barang ataupun pelayanan dibagi dengan input yang berupa sumber daya seperti tenaga dan modal. Menurut Daryanto, produktivitas ataupun productivity ini adalah merupakan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana hubungan antara hasil di mana sejumlah dari barang atau produksi pelayanan dengan sumber daya. Jadi sejumlah tenaga kerja, modal, tanah misalnya, energi dan lain sebagainya untuk menghasilkan sesuatu hasil. Nah, sementara menurut pendapat Handoko yang menjelaskan bahwasanya produktivitas itu adalah hubungan antara input dengan output untuk menghasilkan sebuah sistem yang produktif. Sebenarnya produktivitas itu dapat diukur secara sederhana. Sebagai contoh, misalnya ketika produktivitas dapat diukur sebagai jam kerja per ton untuk jenis baja tertentu. Meskipun kita ketahui bersama jam kerja itu adalah ukuran input yang umum. Nah, ukuran lain yang dapat kita jadikan sebagai mengukur produktivitas itu sendiri adalah misalnya modal. Modal itu berupa investasi dalam dolar atau juga dalam bentuk rupiah. Juga seperti bahan mentah, yaitu seperti ton biji besi atau energi yang kita ukur dalam kilowatt listrik. Nah, hal tersebut dapat kita gunakan. Nah, biasanya dirumuskan secara ringkas seperti berikut, yaitu produktivitas sama dengan unit produksi ataupun unit produksi dibagi dengan jumlah jam kerja ataupun work ataupun hours work. Nah, sebagai contoh, misalnya jika suatu output produksi adalah 1000 dengan jumlah jam kerja yang digunakan adalah 250. Nah, kita akan mengukur berapa unit ya per jam kerjanya yang harus kita bisa kerjakan, yaitu dengan rumus productivity ataupun produktivitas sama dengan unit produksi dibagi dengan jumlah jam kerja. Jadi sama dengan 1000 dibagi dengan 250 sehingga kita mendapatkan 4 unit per jam kerjanya.
Baiklah, kita langsung saja mencoba untuk memecahkan sebuah kasus yang berhubungan dengan produktivitas ataupun productivity dengan menggunakan aplikasi POMKM. Nah, ada sebuah kasus di sini menyatakan ada beberapa inputan dan juga ada beberapa periode. Nah, di sini kita ketahui inputan dalam kasus ini ada beberapa, yaitu ada labor hours, material, dan juga inspection hours. Dan juga ada berapa periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Nah, kita akan melihat bagaimana produktivitas terhadap beberapa inputan itu dengan beberapa periode. Bagaimanakah langkah penyelesaiannya? Yang jelas, Anda harus punya terlebih dahulu aplikasi ataupun program POMKM di laptop ataupun di desktop Anda. Nah, caranya adalah, ataupun cara menjalankan, yang jelas melalui via shortcut, Anda cukup menekan klik 2 kali aplikasi POMKM yang ada di desktop Anda. Atau bisa juga melalui dengan program menu dengan cara mengklik Start, pilih program, dan pilihlah POMKM for Windows, dan sehingga nanti akan muncul seperti layar berikut ini. Setelah kita membuka aplikasi POMKM, maka layar akan menampilkan modul yang akan kita gunakan. Nah, karena kita akan memecahkan masalah yang berhubungan dengan masalah produktivitas ataupun productivity, tentu saja modul yang kita pilih adalah productivity. Setelah memilih modul productivity, maka selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, tampilan ini Anda diminta untuk mengisi sejumlah data yang berhubungan dengan kasus productivity yang akan Anda selesaikan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada tampilan ini Anda diminta untuk mengisi sejumlah data yang berhubungan dengan kasus yang akan Anda selesaikan. Nah, untuk judul ataupun title, isilah sesuai dengan kasus yang Anda hadapi. Anggaplah mungkin kasus itu diselesaikan oleh PT Diamond Co. Ltd. Nah, di sini ada sejumlah number of input ataupun factors dan juga ada number of time period. Nah, seperti kita ketahui bersama, number of input ini adalah merupakan inputan produktivitas. Nah, dalam kasus ini kita memiliki 3 inputan produktivitas. Apa saja? Yaitu labor hours, material, dan juga inspection hours. Nah, 3 ini kita masukkan sebagai inputan. Jadi gantilah ataupun rubahlah menjadi 3 inputan. Selanjutnya adalah number of time period. Ini menunjukkan adalah jumlah periode time-nya. Di sini diketahui dari soal adalah periode 1 dan periode 2. Berarti kita akan memecahkan kasus selama 2 periode, yaitu periode 1 dan periode 2. Nah, angka ini akan bisa berubah sesuai dengan kasus yang Anda hadapi. Setelah Anda mengklik OK pada tampilan sebelumnya, maka di layar Anda nanti akan muncul seperti tampilan berikut ini. Ini merupakan tampilan dasar, sehingga Anda perlu lagi nanti untuk menginput atau memasukkan data kembali sesuai dengan kasus Anda. Nah, langkah selanjutnya Anda diminta untuk mengisi sejumlah data sesuai dengan kasus yang Anda dapatkan. Nah, untuk faktor 1, faktor 2, dan faktor 3 seperti tampilan yang sebelumnya itu bisa diganti sebetulnya. Jadi Anda cukup dengan mengklik faktor 1, kemudian Anda bisa ganti dengan labor hours, begitu juga dengan material. Pada faktor 2, Anda bisa mengklikkan dan juga mengganti dengan material. Begitu juga dengan faktor ataupun input 3, Anda bisa mengganti dengan inspection hour. Nah, di sini Anda diminta untuk mengisi angka-angka sesuai dengan kasus. Ya, di sini diminta inputnya adalah 8 untuk labor hours per unitnya, materialnya adalah 2, inspection hour-nya adalah 12, sesuai dengan kasus. Begitu juga untuk periode 1, output yang diharapkan adalah 10.000 periode 1 dan periode 2-nya adalah 11.000. Sementara labor hours ya, itu periode 1 adalah 4
4.000, periode 2-nya adalah 5.000, material periode 1-nya adalah 5.000, periode 2-nya adalah 6.000, sementara inspection hours untuk periode 1 adalah 1.000 dan periode 2 adalah 1.000 juga. Jadi, isilah data tersebut sesuai dengan kasus yang Anda dapatkan. Jika Anda telah selesai memasukkan data-data sesuai dengan kasus, Anda diminta sekali lagi untuk memeriksa apakah data tersebut sudah benar atau belum. Nah, kalau belum, Anda perlu untuk melakukan koreksi. Jika data yang sudah benar, langkah selanjutnya adalah Anda mengklik solution untuk mendapatkan hasil ataupun jawaban dari kasus yang ingin Anda pecahkan. Setelah Anda mengklik solution, maka tampilan di layar Anda akan muncul hasil dari pemecahan kasus Anda. Nah, di sini akan ada kesimpulannya. Apakah kesimpulannya? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Dari data yang dihasilkan, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, working hour productivity pada periode 1 adalah 2,5 dan periode 2 adalah 2,2 sehingga terjadi penurunan sebesar 12%. Selanjutnya untuk material productivity, periode pertama adalah 2, periode 2 adalah 1,8 sehingga juga ada penurunan sebesar 8,34%. Saja produktivitas untuk inspection hour pada periode pertama adalah 10 dan periode 2 adalah 11, sehingga terjadi peningkatan sebesar 10%. Agregat input decrease ataupun agregat input menurun sebesar 7,18%. Demikianlah penjelasan dan penyelesaian kasus manajemen operasi produksi untuk kasus yang berhubungan dengan productivity ataupun produktivitas. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.